Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih di mana kami diberi kehidupan, diberi nafas dan hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari ayat yang kita baca hari ini dan kita tadi sudah dengarkan yang saya bacakan, kita hari ini akan berbicara tentang bahagia karena melakukan apa yang disukai Tuhan. Bahagia karena melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang membuat kita, yang membuat seseorang berbahagia. Salah satu di antaranya yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita berbahagia adalah karena kita melakukan apa yang kita sukai. Tentu setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing ya, berbeda-beda, baik itu dalam kesukaan berpakaian, masing-masing orang beda, bahkan itu dari warnanya, masing-masing orang kesukaannya beda-beda. Saya menyukai putih, belum tentu orang menyukai putih. Saya menyukai warna merah, belum tentu orang di sekitar menyukai warna hitam atau merah begitu. Jadi termasuk makanan pun, makanan yang satu disukai, makanan yang lain tidak disukai. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita lakukan, yang kita sukai, itulah bagian dari kehidupan. Jadi termasuk apa yang ada sama kita, apa yang kita miliki. Saya percaya itu karena kita menyukainya. Jadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang sama tetapi pasti ada yang berbeda-beda kesukaannya. Tetapi yang jelas setiap orang yang namanya manusia pasti memiliki kesukaannya masing-masing. Tetapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya menjadikan Dia menjadi Tuhan saya menjadikan Dia sebagai penyelamat saya. Jadi hidup ini bukan tentang kesukaan kita lagi. Hidup ini tentang kesukaan Tuhan, tentang apa yang menyenangkan Tuhan, tentang apa yang membuat Tuhan berbahagia. Bukan tentang yang kita sukai dan apa yang membuat kita berbahagia. Ini setelah kita percaya kepada Yesus. Memang sebelum kita percaya, kita memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Tetapi setelah kita percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai pengikutnya, kita harus memiliki kesukaan yang sama. Apakah kesukaan itu yang sama tersebut? Hari ini sudah kita bicarakan tadi, kesukaan itu ialah kita akan bicarakan tadi tentang yang tadi itu, bahwa kesukaan orang percaya, kesukaan orang benar ialah dikatakan dia menyukai Taurat Tuhan. Bahkan bukan hanya dia menyukai Taurat Tuhan, tetapi dia juga merenungkan Taurat ini. Yang dia sukai itu samalah seperti kita. Kalau kita memiliki kesukaan, mungkin kita lagi rehat, lagi istirahat, lagi gak ada kerjaan, kita mungkin memikirkan untuk melakukan apa yang kita suka itu. Saya pernah di tahap dimana suatu saat saya ini memiliki kesukaan untuk memancing ikan, ya, untuk mancing ikan gitu. Jadi di waktu sela-sela, maksudnya di hari libur, saya di waktu lagi nggak ada kerjaan, saya memikirkan, waduh kalau memancing enak juga ya. Ya, nah, karena itu kan kita suka kalau mancing ikan enak juga. Mungkin Bapak Ibu kesukaannya beda-beda. Kalau saya salah satunya itu, ya. Dan saya memikirkannya, saya merenungkannya. Oh, nanti kalau begini-begini saya akan melakukannya. Demikian juga bagi kita orang percaya. Kalau kita katakan kita menyukai Taurat Tuhan, kita bukan hanya sekedar suka, tetapi kita merenungkannya. Jadi dari ayat yang kita baca hari ini, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang membuat Tuhan
berbahagia apa yang menyukakan hatinya. Dan mari kita lakukan itu. Dan hari ini kita berbicara menurut Mazmur tadi, penulis Mazmur, yang membuat Tuhan berbahagia dan yang menyukakan hatinya adalah ketika Tuhan melihat seseorang menyukai Tauratnya. Ketika Tuhan melihat seseorang merenungkan Tauratnya. Maukah Bapak Ibu melakukan apa yang membuat Tuhan berbahagia? Apa yang membuat Tuhan disukakan? Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mau melakukannya, mari saat ini lakukan apa yang membuat dia berbahagia, apa yang membuat dia bersuka cita. Apakah itu? Jika Bapak Ibu dan saya, jika kita semua, jika seseorang menyukai Tauratnya dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena itulah yang dikatakan tadi dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua tadi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi penulis kitab Mazmur ini hari ini menyampaikan kepada saya, menyampaikan kepada kita semuanya. Dia mengajarkan kepada kita bahwa dari semua hal yang dimiliki oleh seseorang, yang membuat Tuhan tertarik dan menyukai seseorang adalah ketika orang itu memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan. Dan bukan hanya suka, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan kata lain, Tuhan tidak hanya melihat penampilan kita, jabatan kita, harta atau kekayaan kita yang kita miliki. Karena kita melihat di Alkitab salah satu contoh ya, bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu sampai sekarang itu izin Tuhan, itu ada dalam kendali Tuhan. Sama seperti kalau kita lihat, kalau Tuhan mau sekejap saja apa yang dia ambil, dia kasih ke kita itu yang seatas izin itu yang kita miliki, jabatan, harta, kekayaan, kepintaran dan sebagainya. Kalau Tuhan mau dalam sekejap dia bisa ambil. Jadi Ayub menjadi contoh bagi kita. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Ayub ini atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, dia diberkati usaha dan pekerjaannya, sehingga dia dikatakan menjadi orang yang terkaya di sebelah timur saat itu. Tetapi atas izin Tuhan juga dalam sekejap harta kekayaannya semuanya habis. Dan ini berbicara tentang apa? Bagi Tuhan bukan harta kita yang penting, bukan jabatan, kepintaran, kekuatan kita yang penting. Bagi Tuhan yang terpenting, kita ini menyukai Tauratnya. Kita ini merenungkan Tauratnya enggak? Karena waktu kita menyukai Tauratnya dan kita merenungkan Tauratnya, maka Taurat Tuhan ini yang kita sukai dan kita renungkan ini akan mengubah pergaulan kita. Alkitab yang katakan dia akan menjauhkan kita. Sehingga apa yang terjadi kalau kita baca tadi di dalam ayat yang kedua, kalau kita perhatikan di sini dikatakan di sana, berbahagialah, dikatakan di sini, ini menunjuk berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya Taurat Tuhan akan menuntun kita sehingga kita menjadi pribadi yang menjauhi orang-orang yang berdiri di jalan orang berdosa, orang-orang yang tidak jalan di dalam nasihat orang fasik lagi, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita akan dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar menjadi pribadi yang menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan. Karena dengan begitu itu akan mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu sehingga kami Tuhan bukan hanya mempelajarinya, merenungkannya, tetapi kami pun melakukannya, karena kami akan disebut berbahagia. Berkati kami sepanjang hari ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.